Conor McGregor, você vai vir. Di antara tumpukan potensi pertarungan, mungkin pertarungan Charles Oliveira melawan Islam Makhachev yang menjadi berita headline sebelum pertarungan itu dilangsungkan. Disebabkan banyak penggemar yang menanti siapa yang terbaik di divisi ringan, sebuah divisi yang tampak digemari para fans UFC untuk terus mengikuti apa saja yang bakalan terjadi di dalamnya. Islam Makhachev versus Charles Oliveira menjadi trending disebabkan pertemuan kedua petarung ini sangatlah potensial, alias tidak ada jalan lain setelah beberapa petarung lainnya yang dipanggil The Bronx menolak untuk bertarung. Ketika banyak penggemar mengharapkan agar Oliveira melawan Islam, petarung Brasil itu pun memberikan beberapa persyaratan maksimal, seperti pertarungan itu sebaiknya digelar di Brasil, dan tampaknya tim Islam menerima tantangan tersebut. Dan kini tidak ada lagi alasan yang cukup untuk tidak mengundang bintang Dagestan 155 pound itu untuk berbagi keterampilan di dalam oktagon. Lantas kenapa masih kelam? Apakah benar Oliveira yang santer dirumorkan takut melawan Islam Makhachev? Dan inilah 4 indikasi dari rumor tersebut. Indikasi pertama ini memang agak terbilang dapat dimaklumi karena The Bronx merasa belum berada di puncak meskipun sebagai juara divisi, lantaran belum menghadapi sang mega bintang Conor McGregor. The Bronx sebenarnya telah memanggil legenda UFC Irlandia itu. Namun penolakan dari The Notorious bisa saja sekaligus mengunci harapan Oliveira untuk mencatatkan sebagai pertarungan termahal menjadi pupus, dimana jika itu digelar, Oliveira akan berusaha mampu melewati garis finish Khabib Nurmagomedov yang terlebih dahulu mengejus McGregor. Bisakah ini menjadi kekhawatiran The Bronx untuk gagal menciptakan rekor pertarungan termahal? Tentu saja memungkinkan jika dia tidak mampu menghabisi Islam Makhachev, maka harapannya itu akan gagal total. Karena biar bagaimanapun juga, meski berat badan McGregor melebihi divisi ringan, namun ada yang perlu diingat bahwa sampai saat ini McGregor masih bersemayam di peringkat ke-8 pesaing 155 pound secara resmi. Ini bisa saja merupakan gejala di mana UFC masih terus berharap agar McGregor mampu menstabilkan berat badannya untuk 155 pound. Lantas bagaimana jika harapan UFC ini kepada The Notorious berhasil? Sementara Oliveira tidak mampu mengalahkan Makhachev, secara otomatis harapannya untuk melawan McGregor sudah pasti akan digantikan petarung lainnya. Indikasi kedua, persyaratan tempat di mana pertarungan itu nantinya digelar merupakan dugaan secara sepihak yang mungkin saja bisa menjadi kebenaran agar pertarungan melawan Islam Makhachev menuju kegagalan, atau paling tidak peluang menggagalkan Islam lebih berpotensi di hadapan dari para pendukungnya. Hal ini banyak diduga disebabkan ketika maraknya potensi pertarungannya dengan Islam, dan secara tiba-tiba tempat pelaksanaannya pun langsung diumumkan Oliveira. Dan anehnya di saat memanggil McGregor, The Bronx seolah lupa untuk menentukan tempat digelarnya pertarungan. Diego Lima, pelatih kepala Oliveira, langsung menyetujui pre-blade request dari The Bronx. Dan sebagai pelatih, Diego Lima boleh-boleh saja beralasan demi mengangkat keinginan penduduk Brazil yang sangat menantikan untuk menyaksikan petarung andalan mereka secara live. Namun jangan salah juga jika para penggemar telah mengikuti alur cerita kedua petarung ini jauh sebelum masa potensinya. Indikasi yang ketiga, Oliveira sebagai juara sabuk hitam Jiu-Jitsu sebanyak 3 kali tampaknya lebih dominan melawan yang berbasis striking atau gulat daripada harus berhadapan dengan juara Sambo Islam Makhachev yang juga telah dinobatkan sebagai Master Sambo Internasional. Keterampilan Sambo memang di luar Jiu-Jitsu, namun perpaduan dari Sambo memiliki campuran Judo dan MMA, serta bentuk pelatihan yang identik dengan militer. Dengan kata lain, Oliveira mungkin tampak lebih memilih Beneil Dariush,
pesaing peringkat ke-6 yang berbasis Jiu-Jitsu dan Muay Thai. Namun apa daya, sang Master Sambo menunggu The Bronx di urutan peringkat pesaing ketiga yang selayaknya tidak mungkin dilompatinya untuk meraih petarung Amerika-Iran itu. Bentuk permainan serta pelatihan yang berbeda dari Jiu-Jitsu merupakan hal yang lumrah jika menjadi kekhawatiran bagi The Bronx. Ketahanan dan kekuatan tubuh Makhachev tampak jauh berbeda dibandingkan Oliveira yang hanya dengan 56% strike line meski telah menoreh kemenangan submission terbanyak, sementara Islam Makhachev dengan 73% strike line. Indikasi yang terakhir ini sangatlah dapat dimaklumi jika kekhawatiran Oliveira hadir disebabkan melawan Islam Makhachev yang merupakan pertarungan perdananya melawan jagoan Rusia, terlebih lagi yang berasal dari Dagestan. Charles Oliveira yang sebelumnya mayoritas melawan petarung dari benua Amerika, maka untuk kali ini merupakan awal pertarungannya dengan fighter Rusia, di mana telah diketahui umumnya petarung Rusia sulit terdengar dari kata menyerah di dalam pertarungan. Jika Oliveira telah mengoleksi 11 kemenangan beruntun, namun The Bronx juga tahu jika petarung Rusia mendominasi jumlah petarung tidak terkalahkan. Hal ini telah sama-sama diyakini bahwa mereka merupakan fighter yang gigih dan berani di samping memiliki kekuatan plus dengan ukuran badan di atas rata-rata. Momok ini besar kemungkinan adalah nyata bagi Oliveira sendiri karena tidak adanya pengalaman bertarung dengan Rusia baik di masa amatir maupun profesional. Sebaliknya Islam Makhachev telah memiliki banyak pengalaman bertarung melawan fighter Rusia dan Eropa, terlebih lagi benua Amerika yang berasal dari Brasil seperti Thiago Moises, Gleison Tibau, Davy Ramos, dan Adriano Martins yang menjadi kekalahan Islam satu-satunya. Wajar saja kekhawatiran itu muncul dalam pertama kalinya, di mana sebelum pertarungan dimulai, dipastikan Oliveira akan berlatih dan berjuang keras untuk memahami dan berusaha mendominasi bentuk dan gaya bertarung yang selama ini belum dikenalnya. Apapun ceritanya, penggemar tetaplah sangat menantikan pertarungan kedua bintang divisi ringan ini. Mungkin dengan sopan, kita lebih baik mengatakan bukan untuk menentukan siapa yang terbaik, namun untuk pertunjukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.